Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Teras Sakaba. Di sini kita tidak hanya berbagi cerita, tapi juga mencari makna di balik setiap kata. Saya Intan, saya Siva. Mari duduk senyaman mungkin karena di teras ini setiap cerita punya warna. Selamat datang di SD Negeri 1 Kawan, Ibu. Kami dari Media Sakaba, yaitu program Teras Sakaba, ingin tahu mengenai Badan Narkotika Nasional. Dan mungkin dari sahabat Sakaba lebih paham apa itu Badan Narkotika Nasional. Ya, selamat pagi adik-adik. Di sini Ibu ingin memperkenalkan sedikit tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga atau lembaga non kementerian yang memang khusus menangani tentang masalah narkotika. Jadi di sini Ibu dari BNN Kabupaten Gianyar, mungkin adik-adik sudah pernah dengar BNN Kabupaten Gianyar itu bertempat di Jalan Tobo Iwo, Belah Batuh, Gianyar. Jadi di sini Ibu juga mewilayahi Bangli. BNN Kabupaten Gianyar itu juga mewilayahi Bangli karena di Bangli belum ada Badan Narkotika Nasional. Jadi di sini Ibu juga datang ke sini untuk melakukan sosialisasi dan sebagai pembina upacara, karena memang kita ada arahan dari pusat, yaitu untuk memberikan sosialisasi kepada generasi muda, anak-anak SD, SMP, SMA. Jadi untuk memperkenalkan apa itu narkotika dan bahayanya gitu. Jadi mungkin di sini semua sudah tahu tentang Badan Narkotika Nasional, bisa ada di media-media informasi seperti televisi, seperti media kayak Instagram, itu media sosial kayak Instagram atau TikTok ataupun YouTube seperti itu. Di sini Ibu memperkenalkan tadi sebagai pembina upacara sedikit tentang bagaimana modus-modus peredaran narkotika gitu. Oh ya Bu, sebelum kami bertanya, mohon agar Ibu berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Teras Sakaba yang sedang menonton tayangan ini. Baik, Ibu akan perkenalkan diri. Nama Ibu Dewi. Di sini dari Stasi Rehabilitasi, Ibu bertugas sebagai asisten konselor di BNN Kabupaten Gianyar. Jadi mungkin kalau kalian nanti berkenan untuk mampir, silahkan datang ke kantor kami di Gianyar di Belah Batuh ya. Terima kasih Ibu. Mohon izin Ibu, kami akan menanyakan beberapa hal mengenai Badan Narkotika Nasional. Yang pertama, banyak sahabat Sakaba pasti bingung apa itu BNN. Menurut Ibu, BNN itu apa sih? Dan apa tugas BNN? BNN sebenarnya tugasnya kita ada 4 fungsi di situ ya. BNN itu ada seksi rehabilitasi, P2M namanya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi pemberantasan, dan juga ada sebagian umum. Ada 4 seksi ya, 4 bagian. Jadi Ibu khususnya di bagian rehabilitasi ini yaitu untuk menangani para penyalahguna. Jadi penyalahguna yang memang benar-benar pure, dia itu pemakai, bukan pengedar ataupun dia itu kurir pembawa barang. Jadi di sini memang benar-benar dia itu penyalahguna, jadi korban. Di sini Ibu menangani korban penyalahguna. Jadi kalau seandainya dia datang ke kantor untuk melaporkan diri, dengan sukarela kita terima, kita akan lakukan namanya rehabilitasi. Di rehabilitasi itu ada rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Jadi di BNN khusus untuk menangani rawat jalan. Kita tidak bisa menangani rawat inap. Kalau rawat inap itu memang khusus ada balai rehab di milik BNN, yaitu di luar Bali, di Lido Bogor, di Badoka Makassar itu ada memang balai rehab milik BNN. Terus ada di Batam juga, di Tanah Merah itu memang balai rehab khusus BNN. Kalau di Bali belum ada balai rehab, tapi kita merujuk ke RSJ Provinsi Bali yang ada di Bangli ini. Tuh, jadi penyalahguna itu wajib direhabilitasi untuk pemulihannya. Kalau seandainya
dia pengedar, dia masuk ke seksi berantas. Kalau dia itu pengedar, misalnya dengan membawa barang bukti ditemukan, itu ranahnya seksi berantas. Jadi berantas itu melakukan penangkapan, penindakan terhadap para pengedar. Kalau ada seksi P2M, yaitu dia melakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang pencegahan, khususnya itu ya seperti ini, melakukan sosialisasi, melakukan penjangkauan, pokoknya sosialisasi, penyuluhan, itu memang seksi pencegahan punya. Kalau pemberdayaan masyarakat, melakukan tes urin, itu di pemberdayaan masyarakat punya. Jadi itu ada sebagian umum juga, sebagian umum itu khusus untuk perwapu, jadinya keuangan BNN di sebagian umum semuanya, gitu. Jadi itu aja tugas-tugas BNN untuk melakukan upaya preventif dan upaya kuratif. Jadi itu seperti itu. Oh, jadi seperti itu tugas BNN ya, Ibu? Iya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Apakah narkotika itu berdampak negatif untuk masyarakat? Dan apakah ada dampak positifnya? Untuk dampak negatifnya sih banyak ya. Kalau narkotika, dampak negatifnya yaitu bisa menyebabkan kecanduan di tubuh si pecandu itu sendiri, menyebabkan ketergantungan. Dia itu susah untuk untuk pulih kalau udah ketergantungan berat. Ada tahap-tahapnya, dia namanya ketergantungannya itu dari ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan dan sedang masih bisa kita lakukan rehabilitasi rawat jalan. Kalau seandainya dia sudah berat, dia pengguna berat, harus dirawat inap memang. Tuh, jadi dampak negatifnya itu kalau bukan ke tubuh, juga ke ekonomi. Dia akan habis-habisan sekali kalau sudah memang penyalahguna berat itu pasti akan dia itu berpikir untuk terus meminjam uang, terus untuk membeli barang. Jadinya dia akan melakukan tindakan kriminal, mungkin dia melakukan pencurian ataupun dia agar mendapatkan uang untuk membeli barang itu seperti itu. Terus banyak memang sudah seperti itu kejadiannya. Dan dampak positifnya kalau narkotika itu ada beberapa yang digunakan untuk kedokteran. Nah, jadinya untuk misalnya bius. Adik-adik pernah tahu bius untuk operasi itu? Nah, itu menggunakan narkotika juga, tapi jenisnya morfin. Dan itu sudah ditakar dan dikemas sedemikian rupa dari lab berapa mungkin dosisnya, itu tidak sembarangan. Jadi itu sudah ada takarannya dan sehingga dia bisa digunakan untuk bius dalam hal operasi. Itu penggunaan dalam hal positif ya. Kalau negatifnya sih lebih banyak negatifnya, karena kalau memang dia disalahgunakan, narkotika itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh seorang. Ya, jadi seperti itu sih kalau dampak negatifnya lebih banyak menurutku ketimbang positifnya. Kalau positifnya dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu di dalam ilmu kedokteran untuk bius untuk operasi, ya seperti itu aja. Setahu saya, narkotika itu adalah sesuatu hal yang terlarang dan bisa merusak masa depan anak bangsa. Apakah benar, Ibu? Dan kenapa? Kalau merusak masa depan anak bangsa itu sudah pasti benar, karena kan itu efeknya yang menyebabkan kecanduan. Jadi untuk efek jangka panjang dia akan terus kalau misalnya seandainya diteruskan akan sampai dewasa, dia itu akan merenggut susunan saraf pusat. Dia itu akan seperti kalau misalnya nggak dapat tuh sakau gitu. Jadi dia nggak dapat zat itu akan pokoknya dia bagaimana caranya mendapatkan barang itu, baik dengan mencuri atau baik dengan mungkin dengan hal pemaksaan, mungkin dia melakukan kekerasan gitu. Karena efek narkotika itu juga selain merusak tubuh, dia bisa mengakibatkan emosi yang meledak-ledak. Jadi takutnya dia melakukan kekerasan terhadap orang terdekatnya, dia itu emosi tidak terkontrol. Pokoknya akan merusak sel-sel susunan saraf sampai ke saraf pusat, sampai seluruh tubuh bisa artinya dirusak oleh narkotika. Jadi itu memang pengaruhnya sangat fatal kalau seandainya generasi muda menggunakan narkotika seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana cara anak-anak seusia saya bisa mengetahui dan bisa mencegah narkotika? Kalau seusia kalian ini lebih
penting itu sekarang lebih mendekatkan diri kepada artinya rajin sembahyang, kurangi pergaulan bebas. Jadi kalian itu lebih artinya belajar. Kalau seandainya ada mungkin barang-barang yang tidak dikenal, itu bisa orang-orang yang tidak dikenal mengiming-imingi kalian dengan makanan gratis atau mungkin minuman gratis atau permen, coklat yang seperti itu. Kalian harus berhati-hati, jangan mau terima. Kalau seandainya kalian menerima, lapor ke Bapak Ibu guru. Jadi kalian tuh harus waspada aja, intinya pada dasarnya waspada, mawas diri, lebih melakukan aktivitas yang positif, kurangi pergaulan bebas, kurangi jajan-jajan di luar. Mungkin kalau kurangi juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin kalian anggap itu orang-orang yang tidak baik buat kalian, ya seperti itu. Jangan mau terpengaruh, gitu aja intinya. Paling utama jangan mau terpengaruh oleh hasutan dan bujukan dari luar, karena kalian belum tahu itu mereka itu baik atau tidak buat kalian. Gitu. Ya. Terakhir Bu, pesan dan kesan untuk sahabat sekada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kalau pesan dan kesan di SD Negeri 1 Kawan ini, ya Ibu sangat apresiasi dengan adanya jurnalis ini. Mungkin kalian lebih bisa meningkatkan nanti untuk kedepannya. Ini sangat bagus untuk kalian, apalagi sekarang di media di era globalisasi, semua yang serba canggih, menggunakan teknologi. Ini sangat bagus, mungkin untuk ke depan kalian bisa kembangkan lagi bakat kalian. Jadi kesan Ibu selama di sini, penyambutan sangat baik, jadi diteruskan dan ditingkatkan. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih atas semuanya dan sambutannya. Terima kasih juga atas jadi Ibu sudah diundang untuk podcast di sini. Ya terima kasih. Jadi itu aja dari Ibu untuk hari ini. Mungkin nanti selanjutnya kalian bisa datang ke BNN untuk lebih tahu apa itu BNN, untuk lebih banyak tahu seperti itu ya. Ya terima kasih atas waktunya, itu aja sih kesan-kesannya. Tidak ada yang tidak ada yang spesifik sekali. Terima kasih Ibu atas waktu dan pemahamannya mengenai pencegahan narkotika. Ya. Baik Bu, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramesari. Om Santi. Om. Ya.